PSG bakal ngebantai Arsenal sih kayaknya sih. Kalau feeling gua enggak, karena Arsenal nggak mungkin main open. Beda sama Bayern kemarin. Yang dibawa sama John Headman tahun 2022 adalah Timnas Kanada. Timnas Kanada. Timnas Kanada. Kalau kita berkaca ke Timnas Indonesia yang dari birokrasinya aja udah ribet ya. Selamat datang di BBB. Berita bola BST aja. Ada apa berita di minggu ini? Minggu ini nih, berita pertama ada Arsenal cari gelar perdana di Liga Champions. PSG siap pertahankan mahkota di Budapest nanti, Cin. Jadi final ini seru ya. Ya, jadi kan Arsenal berhasil menembus Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam 20 tahun Terakhir, 20 tahun ya. terakhir, menyingkirkan Atletico Madrid dan ketemunya jagoan gua nih, PSG itu. Berat. Kira-kira nih, Cin, menurut lu Arsenal sama PSG gimana nih? Seru sih, karena dua-duanya sama-sama punya achievement yang mau dikejar. Mau dikejar? Arsenal ngejar juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Iya. Ya, kalau dia menang tuh pertama kali. Pertama kali. Dan PSG ngejar biar Back to back sama kayak Madrid. Benar, dua tahun berturut-turut Ya, untuk betul. bisa juara UCL. Jadi ini pertandingan yang seharusnya bakalan seru. Harusnya. Ya, jangan sampai kayak musim kemarin seru-seru, dibantai. Finalnya 5-0. Nah iya. Tapi feeling gua PSG bakal ngebantai Arsenal sih kayaknya sih. Kalau feeling gua enggak, karena Arsenal nggak mungkin main open. Beda sama Bayern kemarin. Ya. Kalau lawan Bayern kan hujan gol tuh di leg pertama. Leg pertama doang. Karena dua-duanya open. Oke. Tapi Arsenal nih kayaknya mainnya agak ngalah sedikit, jadi pertandingannya bakal alot sebenarnya. Oke, kita lihat ya nanti di final Champions di Budapest nanti, Cin. Berita kedua dari goal.com. Gol ke-100 Ronaldo di Saudi sia-sia. Kiper Al Nassr blunder di menit 98 tunda pesta juara yang dramatis. Kira-kira Babang Cristiano Ronaldo marah nggak ya? Waduh, nggak kebayang sih di ruang ganti. Aduh, kesian Langsung sih. bantuin gua. Kesian sih kipernya sih, yang jadi kipernya kesian iya sih. tuh. Cristiano Ronaldo dan Al Nassr nyaris merayakan gelar Saudi Pro League lebih awal, tapi gol bunuh diri konyol dari kiper Bento Mateus saat menerima lemparan keras bikin laga lawan Al Hilal berakhir imbang 1-1. Aduh. Padahal sebelumnya Joao Felix sudah hat-trick dan Ronaldo cetak gol bersejarahnya yang ke-100 di Saudi League. Al Nassr masih unggul 5 poin di puncak klasemen dan tinggal butuh 1 kemenangan lagi lawan Damak FC. Kalau dipikir-pikir, kiper sendiri bisa ngejatuhin mental tim ya. Iya, apalagi Bluetooth is connected successfully. yang disenggol Yang disenggol. Cristiano El Ronaldo. Aduh, gimana tuh ceritanya tuh? Kiper Al Nassr. Lanjut berita yang ketiga. Berita ketiga nih, sumbernya dari goal.com lagi. Casemiro segera hengkang dari Old Trafford. King MU incer gelandang Brazil Andre dari Wolverhampton, Cid. King MU sudah bersiap kehilangan Casemiro yang kontraknya hampir habis di akhir musim nanti. Nama Andre dari Wolverhampton jadi kandidat utama penggantinya. Dan yang menarik, rekomendasi itu datang langsung dari Casemiro dan Bruno Fernandes. Gitu. Kalau Bruno ini seorang Portugal soalnya. Iya, kan. Gelandang asal Brazil tersebut dinilai punya karakter bertahan yang kuat dan cocok untuk Premier League. Terus juga selain Andre, ada Elliot Anderson dari Nottingham Forest masuk shortlistnya nih. Terus juga King MU disebut siap bersaing dengan City untuk merebut tanda tangannya. Jadi gitu, Cin. Jadi Casemiro karena mungkin udah tua Toku juga. lah. Iya, kontraknya habis kayaknya dia bakal main di Arab Saudi sih menurut gua. Kalau nggak Saudi MLS lah, mentok-mentok ya. Jadi King MU butuh sosok pengganti jangkarnya nih. Tapi menurut lu rekomendasi cocok nggak nih Andre Gomez nih? Andre Gomez sebenarnya sih cocok-cocok aja. Kan di Brazil bisa ada satu lagi tuh kalau nggak salah siapa tuh? Oh, Bruno Guimaraes kan bisa jadi jangkar juga kan? Iya. Setahu gue ya. Bruno Guimaraes kalau misalnya dari segi nama sebenarnya di Newcastle juga termasuk yang andalan juga sih. Benar. Cuman ya ini patut ditunggu ya, berita kepergian Casemiro ini kira-kira siapa penggantinya. Karena King MU ini musim depan akan masuk ke panggung UCL. Jadi kalau nggak punya jangkar, nggak punya gelandang pengangkut air, waduh itu bahaya buat King MU dia. Iya. Kalau nggak punya tuh sia-sia aja. Sia-sia B, bener. Oke. Berita keempat, sumber dari ESPN. Barcelona buru pengganti Lewandowski. Julian Alvarez dan Vlahovic jadi kandidat utama di bursa transfer 2026.
Robert Lewandowski udah 37 tahun, kontraknya mau habis di Barcelona bulan Juni ini dan tampaknya nggak akan diperpanjang. Dua nama besar langsung muncul sebagai kandidat. Yang pertama Julian Alvarez dan dari Atletico Madrid dan Dusan Vlahovic dari Juventus. Betul. Tapi Alvarez diprediksi dibanderol dengan harga lebih 100 juta euro. Pasti sih, itu sih. Bener sih, Alvarez tuh pemain yang untuk sekarang itu masih tergolong sangat mahal ya. Iyalah, Gitu, dari kualitas, usia, produktivitas juga itu jauh. Tapi memang kabarnya juga Lewandowski walaupun udah nurunin gaji, cuman kayaknya berat Barca buat perpanjang Ya iyalah, sih. udah nggak produktif. Udah nggak cocok juga. Iya. Bahkan di Barcelona sendiri bisa dibilang Baby Shark Ferran Torres lebih produktif dibanding Lewandowski. Karena Lewandowski udah tua, udah habis masanya gitu. Tapi ya kalau memang bener nih klub miskin ini yang klub tapi kan juara. iya, tapi kan harus juara, harus juara bos. liga, duit banyak harusnya. Tapi kalau emang bener Julian Alvarez ini jadi next striker Barca ini, Tapi gua akuin sih, King Madrid lagi, Real Madrid siapa ya musim depan libur trofi lagi. enggak kan tetap aja ada, walaupun Barca beli Alvarez tetap dong. Madrid punya jenderal, bos. Aduh, berat. Hormat sih jenderal. Madrid punya jenderal ya tuh dia. Jadi, Tapi feeling gua mendingan Alvarez sih yang ke Barca menurut gua ya. daripada Vlahovic. Daripada Vlahovic. Oh, Kayaknya kan jelas juga tipikal mainnya Alvarez sama Vlahovic kan beda. Tapi nih, sebagai fans Barca, Iya. gue punya POV yang sangat berbeda. Gimana tuh? Mohon maaf. Gimana tuh Bang Decul? ya. Gimana Bang Decul? Gimana? Izin. Gimana? Pemain yang dibeli Barca dari Atletico Madrid biasanya dari yang udah kena scam. Kena scam. Oh, Enggak. Feeling gua kayak bakal jadi Alvarez sih kalau pindah ke Barca. Fans Madrid begitu ngomongnya. Iya. Oke, lanjut berita terakhir hari ini. Nah, berita terakhir nih, kita main di lokal nih. BBB main di lokal dulu, berita terakhirnya. John Hartman resmi kumpulkan 23 pemain TC Timnas Indonesia Senior buat di bulan Mei 2026. Apakah ini era barunya Garuda apa gimana? 23 pemain. 23 pemain. Jadi terus gue bacain dulu nih. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, memanggil 23 pemain untuk mengikuti training camp pertamanya di bulan Mei 2026. Fokus utamanya adalah membangun taktik yang jelas. Itu udah pasti sih. Kalau nggak punya taktik, Lu ya main nggak PS aja kalau nggak punya taktik mana. Identitas pemain yang khas dan koneksi solid antar pemain. Solid! Hartman dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun absen. Banyak yang berharap dia bisa replikasi keajaiban serupa untuk Timnas Merah Putih gitu, Cin. Iya, kalau misalnya 23 pemain ini sumbernya nggak disebutin siapa-siapa aja pemainnya ya. Cuman memang sekali lagi dari berita ini kita punya kesimpulan yang dibawa sama John Hartman tahun 2022 adalah Timnas Kanada. Timnas Kanada. Kalau kita berkaca ke Timnas Indonesia yang birokrasinya aja udah ribet ya kita sih sebagai orang Indonesia berdoa aja. Semoga beneran cita-citanya John Hartman buat bawa Timnas ke Piala Dunia ya bisa gitu. Cuman 4 tahun lagi kan Piala 4 tahun Dunia. lagi sulit. Sulit. Itu aja Kanada aja absen 36 tahun, Cin. Iya, 4 tahun lagi. Sebenarnya sih masih ada waktu buat nge-build pemainnya itu sendiri ya, pakai taktiknya dia gitu. Cuman lagi-lagi kalau mentok di birokrasi PSSI yang gitu, bisa-bisa kejadian serupa terjadi kayak Sinteyong kemarin. Iya. Nyaris udah hampir mau ke stage terakhir. Harusnya itu bisa. Gitu. Karena kan sebenarnya skemanya sama. Sinteyong juga dikasih waktu buat nge-build kan, sampai akhirnya ketemu fase Piala Dunia. Tahu-tahunya. Itu tahu-tahunya Erick Thohir begini. Gini lagi kan. Ntar tembok mana lagi yang disenderin sama Erick Thohir nih. Oke, itu dia BBB di minggu ini. Kalau kalian ada berita, bisa share langsung ke akunnya Bu ST. Ya, jadi jangan lupa follow sosial media Bu ST dan subscribe channel YouTube-nya Bu ST. Sampai ketemu di BBB minggu depan.